Episode ke-18, Kesepakatan Tante Rani. Sialan, teriak Adam. Dia menghantam meja kerjanya. Dari mesin pencarian diketahui kalau mobil tersebut milik sebuah perusahaan ekspedisi. Tapi tahun lalu hilang, dicuri, dan sampai sekarang tak ditemukan di mana. Bagaimana aku bisa menemukan jejak mereka? Alika juga tidak membawa HP. Adam terlihat kalut. Selama ini dia tak pernah setakut ini. Dia memulai mengambil HP, mencari nama orang yang bisa membantu. Sayangnya, sampai nama di kontaknya, dia sama sekali tak menemukan nama yang cocok. Adam kembali menutup HP. Pandangannya beralih ke laptop mendalami siapa pencuri mobil itu. Di gudang, Alika berteriak. Menahan sakit, dia baru saja siuman. Tangannya terasa kesemutan. Dia mengubah posisi dari terlentang ke miring. Matanya mengerjap, mencoba menyesuaikan dengan pencahayaan yang sedikit minim. Setelah mata Alika bisa beradaptasi, dia mulai mencoba untuk duduk. Sangat susah karena tangan dan kakinya diikat. Akhirnya dia memilih tengkurap, lalu menggunakan dagu dan bahunya untuk duduk. Walaupun susah payah, akhirnya Alika bisa melakukannya. Dengan posisi seperti ini, Alika bisa memindai sekitar. Ternyata, selain dirinya, masih banyak wanita yang ada di tempat itu. Di ruangan tempat dia disekap, masih ada 2 wanita dengan keadaan yang sama. Tangan dan kaki mereka diikat, bahkan leher mereka diberi rantai. Keduanya melihat Alika dengan pandangan iba. Mereka kasihan, ada lagi yang bernasib sama dengan mereka. Alika mencoba mendekat ke tempat 2 orang itu. Setelah agak dekat, mulailah Alika bertanya-tanya. "Kita di mana? Kalian siapa?" Seorang wanita dengan rambut pendek dan kulit hitam manis menjawab, "Kami tidak tahu ini di mana. Kalau aku Riani, dia Indri." "Kenapa kalian ada di sini?" tanya Alika lagi. "Kami dari kampung, dijanjikan akan diberi pekerjaan di kota. Sampai di sini kami disekap," jawab gadis yang bernama Indri. "Kita disekap untuk apa?" tanya Alika. Dia masih belum mengerti apa yang terjadi. "Kami kurang tahu, tapi kalau dari yang kami amati, kita di sini dijual. Kalau sudah ada yang berminat, maka kami akan dikeluarkan," jawab Indri lagi. "Sudah berapa lama kalian di sini?" Alika kembali menginterogasi keduanya. "Kami kurang tahu karena tak pernah melihat matahari. Jadi kami tak bisa menghitung sudah berapa lama kami di sini," jawab Riani. Wajahnya terlihat kotor penuh debu. "Memangnya kalian belum ada yang beli?" tanya Alika. "Sudah banyak yang mau kami, tapi kami yang tidak mau. Biarlah kami mati di sini daripada harus menjual diri," jawab Indri dan diiyakan oleh Riani dengan anggukan. "Apakah tak ada yang bisa kita lakukan?" tanya Alika. Wajahnya kini terlihat cemas. Dia takut tentang apa yang telah dia dengar. Dia tidak mau mati muda apalagi dijual. "Awalnya kami berusaha melarikan diri, tapi tak ada jalan. Tempat ini dijaga cukup ketat. Bahkan kami harus dirantai karena sudah berkali-kali mencoba kabur." Alika tertunduk. Dia tak bisa membayangkan dirinya ada di posisi mereka. Dia harus berbuat sesuatu. Sebelumnya dia harus mengamati sistem kerja para penculik itu. Lalu dia bisa menentukan cara apa yang akan diambil. Untuk sekarang dia memilih untuk tenang. Tak perlu memikirkan sesuatu. Dia bisa berimprovisasi jika keadaan mendesak. Dia membaringkan badannya lagi. Sepertinya dia butuh tidur agar tenaganya terkumpul. Banyak hal yang harus dia lakukan. "Sayang, Mama setuju kita pindah. Jadi kamu akan membawaku ke rumah baru kita?" tanya Bunga. Dia sangat senang. Akhirnya impian memiliki rumah dan suami segera terwujud. Awalnya Tante Rani keberatan, tapi setelah dibujuk dia mau juga mengizinkan Bunga dan Hamid pisah rumah.
Walaupun begitu, Tante Rani tetap meminta anak buahnya memantau Hamid. "Sayang, aku mau bicara sama mama kamu. Tolong siapin makan malam ya," pinta Hamid. Tak merasa curiga Bunga mengikuti kemauan Hamid. Dia segera berlalu ke dapur, sedangkan Hamid ke ruang kerja Tante Rani. "Tante, bolehkah aku masuk?" tanya Hamid. Dia menunggu di depan pintu tanpa berani membukanya. Tak ada jawaban. Barulah setelah Hamid mengetok sampai ketiga kalinya, baru pintu dibuka. Seorang lelaki muda keluar dari tempat Tante Rani. Hamid masuk dan mendapati mertuanya sedang merapikan pakaian. "Memangnya tante masih kuat?" tanya Hamid. Dia berjalan dan berdiri di samping wanita tua itu. "Kenapa? Apa kamu mau mencobanya?" Tante Rani menjawab pertanyaan Hamid dengan sebuah pertanyaan juga. "Aku suami anak tante. Apa mau menyakiti dia?" tanya Hamid. "Selama dia tidak tahu berarti tak akan ada yang tersakiti," jawab Tante Rani dengan jujur. Dari awal Tante Rani sudah terobsesi dengan Hamid. Sejak kecil lelaki itu sudah terlihat tampan. Dia tak bisa mendapatkan Hamid sejak dulu, karena Adam selalu menjadi tameng. Dia selalu berusaha menyelesaikan Hamid, sampai-sampai dia mengorbankan dirinya sendiri untuk kepuasan Tante Rani. "Boleh saja, tapi aku punya permintaan," ucap Hamid. Wajah Tante Rani seketika berbinar. Dia telah lama menunggu kesempatan emas ini. "Apa?" tanya Tante Rani. Dia melangkah mendekati Hamid lalu mengusap lembut pipi Hamid yang ditumbuhi bulu. "Aku ingin tante bantuku memilih si Adam," jawab Hamid. Tante Rani mengeringkan dahi, mencoba mencerna kata-kata Hamid. "Membunuh?" tanya Tante Rani. Dia takut salah dengar. "Iya tante, bantu saya dan selamanya kesetiaan Hamid hanya milik tante," rayu Hamid. Setelah menimbang dengan sedikit matang, Tante Rani menganggukkan kepala tanda setuju. "Baiklah, persiapkan saja rencanamu. Aku akan mendukung semua keputusan dan membantu setiap rencana yang akan kau lakukan," ucap Tante Rani. Kali ini tangannya mulai berani mengusap dada bidang milik Hamid. Lelaki itu tak mengelak, dia bahkan menutup mata, mencoba menikmati kelembutan tangan Tante Rani. Keduanya mulai berdekatan. Denyut jantung keduanya berdetak 2 kali lebih cepat. Napas mulai memburu dari Hamid. Tangannya mulai memegang pinggang Tante Rani. Dia mendesak tubuh tua itu agar lebih menekan kepadanya. Tante Rani mulai melingkarkan tangan ke leher Hamid. Lelaki itu sedikit menunduk, membiarkan Tante Rani mulai meraba pipinya dengan bibir. Baru saja akan berciuman, terdengar suara Bunga dari balik pintu. "Sayang, makannya sudah siap." Keduanya menghela napas kecewa. Hamid melepaskan tangan dari pinggang Tante Rani. Begitupun sebaliknya. Mereka kini saling menjauh. Hamid memutar badan meninggalkan ruang kerja Tante Rani. Wanita itu duduk di kursi guna memperbaiki detak jantungnya yang berdetak cepat. "Sepertinya aku butuh seseorang untuk meredakan detak jantungku ini," ucap Tante Rani. Dia segera mengambil HP dan menekan sebuah nomor. Tak lama seorang lelaki datang dan memasuki ruang kerja Tante Rani. Hamid yang merasa tergantung segera menarik tangan Bunga untuk ke kamar. Wanita itu terlihat bingung ketika Hamid mulai memeluk dan mendaratkan ciuman yang bertubi-tubi di lehernya. "Sayang, aku pikir kamu lapar. Makanan sudah siap di meja makan," ucap Bunga. Dia berusaha mengalihkan fokus Hamid. "Itu bisa menunggu. Aku ingin memakanmu dulu sebelum memakan masakanmu," ucap Hamid. Bunga hanya bisa pasrah menerima serangan dari suaminya.